Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Kurniawan, kelas 2E, Pendidikan Jasmani, NPM 1921911178. Dan saya di sini akan menjelaskan teori konsep kurikulum pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum. Pengertian kurikulum adalah perangkat pendidik yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Dalam sejarah kurikulum Indonesia telah berulang kali merupakan penggantian kurikulum, seperti yang satu tahun 1947 dan tahun 1952. Yang ketiga tahun 1964. Yang keempat yaitu tahun 1968. Yang kelima 1975. Dan yang keenam 1984. Yang ketujuh yaitu 1994. Dan yang kedelapan yaitu tahun 2004, yang ke-9 2006, dan yang selanjutnya yaitu 2013. Ada juga di sini pengertian kurikulum menurut para ahli, yaitu banyak definisi kurikulum yang pernah dikemukakan para ahli. Definisi-definisi tersebut bersifat operasional dan sangat membantu proses membangun kurikulum, tetapi pengertian yang diajukan tidak pernah lengkap seperti itu. Dan yang C yaitu di sini ada fungsi kurikulum. Pada dasarnya kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi para guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran. Ada juga yaitu yang D, komponen kurikulum. Ada 4 unsur komponen kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua isi atau bahan pelajaran, yang ketiga yaitu strategi pelaksanaan atau proses belajar mengajar, yang keempat yaitu penilaian atau evaluasi. Ada juga di sini yang E, peranan kurikulum. Yang pertama yaitu peranan konspektatif, atau bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan atau masa kini kepada generasi muda. Yang kedua yaitu ada peranan kreatif. Jadi bahwa peranan kreatif itu harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru, sesuatu dengan pengembangan yang terjadi pada kebutuhan atau kebutuhan masyarakat, seperti itu. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif, bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Dan yang selanjutnya di sini ada yang F, tujuan kurikulum. Jadi tujuan kurikulum itu pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidik yang diberikan kepada anak didik, karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan nasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional, rumusan atau tujuan pendidikan nasional. Disebut pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia. Dan yang selanjutnya di sini ada kedua, pembelajaran. Jadi pengertian pembelajaran yaitu kegiatan guru atau dosen menciptakan situasi agar siswa atau mahasiswa belajar. Pembelajaran juga dapat didefinisikan supaya mengembangkan potensi percakapan dan kepribadian mahasiswanya.
Yang selanjutnya di sini yang B, komponen pembelajaran. Jadi komponen merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain. Dan yang kesatu itu ada guru, seperti itu peserta didik, tujuan, bahan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, dan alat. Yang selanjutnya sumber pembelajaran, ada evaluasi, dan ada juga di sini situasi atau lingkungan. Yang selanjutnya itu yang B, kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan meski berada pada posisi yang berbeda. Pembelajaran sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang C yaitu yang selanjutnya perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan merupakan kegiatan dari pendidikan. Pembelajaran merupakan inti dari suatu kegiatan. Yang selanjutnya di sini yang terakhir ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Jadi kurikulum memuat isi dan materi pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa atau mahasiswa. Dengan program itu, para siswa melakukan sebagai kegiatan belajar atau mengajar, sehingga terjadi perubahan dan pengembangan tingkah laku siswa ataupun mahasiswa dengan tujuan pendidikan dan mengajar, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.